Pada pertengahan tahun 2008, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan penemuan potongan-potongan mengerikan yang dibuang di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan. Tak butuh waktu lama, polisi segera menangkap seorang pria gemulai bernama Ferry Idam Hendriansyah yang dicurigai sebagai pelaku utama di balik peristiwa tersebut. Belakangan terungkap fakta mengerikan tentang sosok Ferry Idam Hendriansyah yang ternyata adalah seorang pembunuh berseri yang lebih terkenal dengan nama Rian Jombang. Ferry Idam Hendriansyah atau biasa dipanggil Rian, lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1978, berasal dari sebuah dusun kecil di Jombang, Jawa Timur. Ayahnya, Ahmad Syakur, adalah seorang pensiunan security pabrik gula, sedangkan ibunya bernama Kasiatun. Sejak kecil, Rian membenci ibunya karena pola asuh yang kelewat disiplin dan perilakunya yang tidak baik. Rian pernah melihat ibunya berselingkuh dalam kamar mandi hingga membuatnya trauma dan tertekan hingga sering tantrum di rumah. Tentu saja, peristiwa tersebut dibantah oleh kedua orang tuanya yang menganggap Rian saat itu terlalu belia hingga mudah percaya dan terpengaruh hasutan orang lain. Ketika duduk di bangku SMA, Rian mulai menyadari orientasinya yang menyimpang. Perilakunya pun berbeda dengan pemuda seusianya. Rian gemulai layaknya remaja putri dan lebih mudah bergaul dengan teman wanita dibanding teman pria. Rian sering jadi bahan olokan di sekolah. Untungnya berkat otaknya yang encer, Rian sukses menuntaskan pendidikan SMA dengan gemilang. Dia diterima masuk jurusan kedokteran di perguruan tinggi negeri sesuai cita-citanya. Namun apa daya, kondisi ekonomi keluarga tidak memadai sehingga impian Rian jadi dokter terhenti sebelum dimulai. Rian yang kecewa kemudian memilih memperdalam ilmu agama dengan bimbingan dari seorang guru muda yang belum berkeluarga. Rian mendapat kesejukan dan ketenangan berkat sosok gurunya. Sejak itu Rian dan gurunya jadi dekat hingga hubungan mereka berubah menjadi jalinan asmara. Gurunya menyangkal pernah berhubungan dengan Rian, bahkan mengaku baru tahu muridnya itu seorang pelangi. Namun dalam sebuah interview, Rian menyatakan hubungan mereka berlangsung selama 9 tahun. Hingga suatu hari semua berubah ketika guru itu menikahi wanita tulen. Rian yang patah hati melampiaskan amarahnya pada guru tersebut. Setahun kemudian, pada bulan April tahun 2007, Guru Setio Pramono atau biasa dipanggil Guntur, pasangan pelangi Rian asal Nganjuk, berkunjung ke Jombang dan memutuskan untuk menginap di rumah orang tua Rian. Mendadak Rian tergoda ingin menguasai harta benda milik Guntur. Guntur sempat melawan hingga Rian mengayunkan linggis ke arah Guntur beberapa kali dan pria itu pun kehilangan nyawanya. Saat itu, Rian sempat menangis sejadi-jadinya karena rasa bersalah dan panik. Setelah tenang, Rian menguburkan jasad rekannya di pekarangan belakang dalam bekas kolam ikan. Merasa aksinya berjalan lancar, Rian ternyata jadi ketagihan dan berencana untuk mengulanginya. Keesokan harinya Rian menyasar Agustinus alias Wawan, temannya di pusat kebugaran. Wawan yang terbujuk tipu daya Rian, kemudian mendatangi rumahnya. Naas, Wawan juga berakhir seperti Guntur dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selama kurang lebih 8 bulan berikutnya, Rian beberapa kali mengulangi aksinya. Setiap kali beraksi, perasaan bersalahnya semakin menipis dan dorongan untuk mengulangi perbuatannya semakin kuat. Orang tua dan keluarga lainnya yang juga tinggal di rumah yang sama tidak mengetahui perbuatan Rian karena dia selalu melakukannya di saat rumah itu sedang kosong. Pada tanggal 12 Juli tahun 2008, warga sekitar Jalan Kebagusan Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan tas berisi kepala dan potongan-potongan lainnya dibuang di 2 area. Mereka segera melaporkannya ke polisi. Tim forensik berhasil mengidentifikasi itu adalah Heri Santoso,
seorang pengusaha swasta yang dilaporkan menghilang oleh istrinya sejak 2 hari sebelumnya. Saat kepolisian mendatangi istri korban untuk menyampaikan kabar duka, mereka menemukan secari kertas bertuliskan nama Rian beserta alamatnya di apartemen kelas menengah Margonda Residence, Depok. Polisi mendatangi alamat tersebut dan mereka menemukan mobil milik Heri Santoso terparkir di sana. Berdasarkan rekaman CCTV di gedung apartemen, diketahui bahwa Rian menyewa sebuah apartemen bersama dengan kekasihnya Noval Andreas, seorang ASN Pelangi di Jakarta. Saat itu, polisi sudah mulai curiga Rian dan Noval terlibat dalam peristiwa kematian Heri Santoso yang mengenaskan. Kecurigaan mereka menguat saat mengetahui Rian dan Noval mencuri uang dari rekening milik Heri. Tak sadar dirinya dicurigai oleh polisi. Rian dan Noval asik berbelanja dengan uang yang diambil mereka dari kartu debit milik Heri sebesar 3 juta rupiah. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Juli tahun 2008 atau 2 hari setelah penemuan menggegerkan di Jalan Kebagusan Jakarta Selatan, pasangan jeruk makan jeruk itu pun ditahan untuk dimintai keterangan mereka. Awalnya, Rian mengaku hanya menghabisi Heri Santoso. Namun setelah 4 hari menjalani pemeriksaan, Rian pun mengaku telah menghabisi 10 korban di kampung halamannya, Jombang. Pihak berwenang terkejut mendengar pengakuan Rian. Pada tanggal 20 Juli tahun 2008, Rian digiring ke rumah orang tuanya di Jombang untuk melakukan konstruksi aksinya. Di dalam rumah itu, pihak berwenang menemukan banyak sekali bukti kejahatan Rian, termasuk beberapa barang rampasan milik korban, linggis yang digunakan Rian dalam aksinya, serta potongan belulang di bawah kasur dalam kamar Rian yang diduga milik salah satu korban. Penggalian pun dilakukan di pekarangan belakang rumah di mana Rian mengaku memendam korban-korbannya. Saat itu berhasil ditemukan belulang di dalam bekas kolam ikan dan di sekitarnya. Total ada 10 korban yang teridentifikasi. Mereka adalah Guntur, Wawan yang dikabarkan menghilang bersama uang 72 juta, Sony seorang penyiar radio, Jackie, Grady yang adalah cucu artis lawas Rima Melati, Nanik dan putrinya yang masih batita, Vincent, Aldo, dan Ariel. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak berwenang menetapkan ada 2 motif di balik aksi Rian. Untuk 10 korban di Jombang, motifnya adalah ekonomi. Rian ingin menguasai harta para korbannya hingga menghabisi mereka. Sedangkan korban Heri Santoso dihabisi karena Rian merasa cemburu. Berawal pada tanggal 11 Juli tahun 2008, Heri datang berkunjung ke apartemen Rian. Di sana, Heri terpesona saat melihat ketampanan Noval Andreas, kekasih Rian, dalam foto yang dipajang di ruang tamu. Saking sukanya, Heri rela membayar sejumlah uang dan menyerahkan mobilnya asal Rian mengizinkan kekasihnya bobok cantik dengannya. Rian terbakar api cemburu saat mendengar permintaan Heri. Spontan kakinya melangkah ke dapur dan tangannya meraih pisau. Beberapa kali tebas, Heri sudah tersungkur di lantai. Rian memindahkannya ke kamar mandi dan menyerangnya lagi hingga tiada. Kemudian, Rian mulai memutilasi jadi 7 bagian, memasukkannya dalam koper dan tas plastik. Mengendarai mobil taksi, Rian menuju Jalan Kebagusan untuk membuang hasil karyanya. Setelah selesai, Rian pulang ke apartemen dan menceritakan secara detail peristiwa barusan kepada kekasihnya Noval. Rian bersama kekasihnya Noval kemudian mencuri uang Heri di ATM-nya dan menghamburkannya bersama-sama. Akhirnya pada tanggal 6 April tahun 2009, PN Depok memutuskan Rian bersalah atas dakwaan pembunuhan terhadap 11 korban dan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan pacarnya Noval yang ikut menikmati hasil rampasannya dinyatakan bersalah karena telah melindungi kejahatan Rian dan dijatuhi hukuman 4 bulan kurungan. Hingga kini Rian masih menunggu pelaksanaan eksekusinya di salah satu LP yang ada di Jawa Barat. Keluarga dan para tetangga di sekitar rumah orang tuanya di Jombang terkejut saat mengetahui Rian sanggup melakukan aksi sekeji itu. Mereka merasa tertipu, penampilan luar Rian yang lembut dan santun, tapi ternyata seorang jagal. Banyak orang yang meyakini korban Rian sebenarnya lebih banyak dari pengakuannya. Seorang ahli kejiwaan berpendapat Rian menderita gangguan kepribadian yang biasa disebut psikopat.
Perilaku Ryan menunjukkan ciri-ciri seorang psikopat seperti suka berbohong, tidak memiliki empati, temperamental, narsis, memiliki pesona superficial, dan impulsif. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab seseorang menjadi psikopat. Sebagian ahli berpendapat psikopat dipengaruhi faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Sebagian ahli kejiwaan yang lain berpendapat penyebabnya adalah trauma masa kecil. Namun, tidak semua orang yang memiliki trauma menjadi psikopat. Bagaimana menurut kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Pencipta dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Sekian dulu kasus weekly hari ini. Selamat datang buat yang baru bergabung dan terima kasih buat semua yang menyempatkan hadir hari ini. Dukungan kalian semua sangat berarti bagi kelangsungan channel ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind